di Alkitab yang ngasih kemenangan Tuhan. Tapi Musa bilang, kamu harus siapkan dirimu. Ayo kita lihat contoh satu ayat aja. Nah, kita lihat yuk, Bilangan 31 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah, nah baiklah itu harus ya, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk apa? Berperang. Supaya mereka melawan Midian. Untuk apa? Menjalankan pembalasan Tuhan. Maksudnya apa, Pastor? Kalau perang, yang perang Tuhan, tapi yang kita harus mempersiapkan diri. Itu penting loh. Kemenangannya dari Tuhan. Bagian Anda maju. Gideon itu menyiapkan 300 orang dari 32.000. Tapi yang buat menang siapa? Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Persiapkan dirimu. Koreksi. Siapkan. Yang siap-siap aja. Ternyata yang siap cuma berapa? 300. Saya harapkan ya, yang datang Zoom ini semua siap untuk perang berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Ya ini Anda dibombardir terus. Tiap bulan, tiap 2 bulan temanya ganti-ganti. Itu kapan perangnya? Tidak perlu nunggu perangnya. Siap dulu. Saya punya karyawan, ya, yang satu bisa bahasa Inggris, yang satu tidak. Pinternya sama. Setianya sama. Suatu ketika kami dipanggil presentasi ke Australia. Yang diajak siapa? Ayo. Ayo yang diajak yang mana? Yang ganteng atau yang bisa bahasa Inggris? Masa diajak malam ini belajar bahasa Inggris? Pak, saya mau les Inggris, Pak. Ya telat toh. Yang tersinggung katakan amin. Kalau hari ini tiba-tiba gembala kita bilang, ada 5 orang yang siap berangkat ke Israel, mau gratis nggak? Semua mau. Tapi ada yang nggak bisa berangkat karena apa? Jantung koroner. Loh, gitu loh. Anda harus siap. Pak Yo, saya nggak siap asam urat. Nah, itu gimana tuh? Oke, maaf kalau saya berkata-kata kurang berkenan, tapi saya mencintai Anda semua. Saya ingin waktu berkat Tuhan datang 2023 ini, Anda siap menikmati. Yang setuju katakan amin. Anakmu diwisuda, anakmu dapat pangkat, ngundang kamu pergi ke Amerika, ke Australia. Tapi kalau kamu sehat, siap saya. Jadi menerima berkat Tuhan, berkemenangan itu, harus sehat. Yang setuju katakan amin. Oke, sekarang kita akan masuk langsung ya. Langsung masuk aja. Ada 5 persiapan yang harus kita siapkan. Ingat ya, bagian saya menyiapkan secara fisik loh ya. Nanti para gembala lain ini. Kita tahu kemenangan dari Tuhan. Tapi tahukah Anda bahwa persiapan yang benar mencegah Anda kehilangan kemenangan? Pertanyaannya, apakah Anda siap? Gampang jawabnya ini. Semua pasti jawab siap. Tapi waktu diuji, kelihatan. Nah, sekarang kita setuju dulu ya. Saya mau tanya nih, tapi nggak usah dijawab. Misalnya saya tanya sama Pak Tegas Hadi gitu ya. Pak Tegas, apakah Anda itu punya duit nggak? Terus Pak Tegas Hadi bilang gini, Pak, saya nggak mau jawab pakai kata-kata Pak. Saya buka rekening saya. Itu sudah mewakili. Jadi kita janjian ya. Kalau saya tanya, apakah Anda siap perang? Jangan jawab siap. Tunjukkan hasil labmu. Yang tersinggung katakan amin. Jadi kalau saya tanya sama pasien saya, kenapa diabetesmu 200? Dia jawab gini, sumpah Pak Yohanes, saya enggak minum manis. Enggak usah sumpah. Data ini darahmu, bukan darah saya. Jadi persiapan pertama apa? Ayo kita belajar ya. Tidak apa-apa ya, kita belajar ya sama-sama. Nah ingat ya, kita manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Jadi tubuhnya harus sehat. Yang pertama, pastikan Anda sehat.
ini Anda crop boleh, tapi kalau Anda daripada nanti crop nggak dengar, nggak usah ya. Saya kasih PowerPoint-nya lengkap. Pastikan Anda sehat. Jadi yang pertama apa? Pastikan Anda sehat. Saya tahu manusia tidak sempurna. Ada yang sudah jaga makan, masih kena virus. Tapi Tuhan bilang begini, aku akan memberkati apa yang dikerjakan tanganmu. Pertanyaan saya, tanganmu sudah ngerjakan apa? Pak Yohanes, saya sudah ngejus apel, hebat. Pak Yohanes, kakiku sudah naik tangga olahraga, bagus. Masalahnya ada yang tidak mengerjakan apa-apa. Padahal Tuhan mengerjakan apa yang diperbuat. Iman tanpa tindakan sia-sia. Hari ini, malam ini, saya tidak mengoreksi Anda, saya memperlengkapi Anda sebagai jawatan pengajar, karena Anda gembala, ada nabi, ada guru, tapi saya pengajar, memperlengkapi jemaat untuk siap perang, ya. Sekali lagi dong, yang siap perang tepuk tangan buat Tuhan dong, ya, biar semangat ya. Ayo kita mulai ya. Pastikan Anda sehat yang pertama. Bagaimana Pak memastikan Anda sehat? Saya sehat. Nah, tidak cukup merasa sehat. Kita harus yakin kita sehat. Parameternya adalah hasil lab kesehatan kita. Saudara, saya akan ngomong sebentar ya. Siapa yang punya sepeda motor lupa ganti oli 2 tahun? Ayo. Apalagi kalau saya ngomong siapa yang punya mobil, bisa-bisa. Mobilnya dicek tiap 5.000 kilometer karena kredit. Maaf ya, saya guyon ya. Saudara tahu nggak ya? Nggak ada teman-teman yang lupa ganti oli. Boleh nggak saya bilang gini? Apakah Anda sudah ganti oli? Perasaan saya sudah. Nggak boleh, harus yakin. Saya mau tanya nih, Bapak-bapak adakah yang tahu hari ini gula darahnya berapa? Harusnya jawab gini, saya tidak tahu Pak Yu, tapi saya tahu bulan lalu saya cek, ternyata 100 pas. Nah, itu loh anak Tuhan yang siap. Halo. Cuma cara cek ini budaya, maaf ya, yang tidak di Indonesia, maaf. Di Indonesia ini punya budaya. Kalau tidak dipaksa dokter, tidak mau. Yang tersinggung katakan amin. Sorry ya saudara, saya akan nantang laki-laki, dengarkan laki-laki yang cinta Tuhan, yang cinta Tuhan, cinta anak-anak, cinta cucu. Tak ajari malam ini. Pak Yohanes ini kalau lab lucu. Saya janji tiap Januari tes darah, tapi diabetes. Nanti Maret asam urat. Nanti Juni liver, jadi murah. Tapi janji tak kasih kalender 2023. Nanti ya saudara janji, Maret tanggal 1 aku tes gula darah. Aku janji nanti Juni tanggal 1 tes kolesterol lengkap. Kalau saudara melakukan itu, setan tidak lihat celah. Orang ini sudah punya Yesus, tapi jaga kesehatan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, jangan sampai engkau memuji Tuhan seperti ini. Ketika Tuhan senang hatinya mau kasih berkat, Anda tidak sehat, saudara. Ingat kata-kata saya, ada orang yang sudah lari, tidak sampai-sampai. Saya tahu, ada orang yang jaga kesehatan, tidak sehat-sehat. Tapi ingat, kita punya Yesus, Yehova Rafa. Karena itu kalau mau sehat jangan olahraga lari, tapi waktu lari sama nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Maka larimu diberkati Tuhan. Halo, yang fitness ngangkat dumbbell. Jangan lupa saat teduh dulu, enggak saat teduh double. Ya percuma, nanti ganteng-ganteng gagah-gagah selingkuh. Tapi kalau anak Tuhan olahraga,
Saat teduh dulu. Tapi banyak anak Tuhan, saat teduh doa pagi, enggak mau lari, enggak mau olahraga. Jangan tersinggung loh ya. Saudara, kalau saya ngikuti saudara doa pagi, saya hatinya keder. Seandainya Bapak Ibu yang rajin doa pagi ini mau jalan pagi 20 menit, maka jiwa, roh, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini saya belum ngomong Yesus yang dahsyat loh. Saya belum ngomong Tuhan Allah kita yang dahsyat loh. Masih ngomong usaha terbaik kita. Siapa yang di sini yakin cucunya perkasa? Bolehkah anak cucunya nggak kuliah? Bolehkah anak cucunya bilang gini, Papa kan punya Yesus, nggak usah kuliah. Jadi ingat, dengarkan saya. Usaha terbaik gak cukup. Saya nggak ngajari Anda hidup sehat. Saya ngajari bertanggung jawab terhadap kesehatan yang diberi Tuhan. Pak Yo, kenapa saya makan buah? Karena saya sudah sehat dari Yesus. Maka saya makan buah untuk memelihara keselamatan. Ada yang makan buah tetap kanker. Kenapa? Karena percuma sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Tapi saudara makan buah karena sudah pasti sehat. Yang setuju katakan amin. Saudara makan sayur karena pasti sembuh. Yesus menyembuhkan saudara. Karena sudah yakin Yesus baik, kita mengerjakan kebaikan Yesus. Kalau ahli gizi lain bilang gini, kalau kamu tidak makan apel, sakit kamu. Itu bohong. Karena yang memberi hidup bukan apel, tapi Yesus pencipta apel. Jadi waktu makan apel bilang, dalam nama Yesus, Tuhan pencipta apel, berkati tanganku ini, berkati apel ini, supaya orang tahu, Tuhan pencipta apel, berdiri di pihakku. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa yang dapat melawan? Kanker hilang. Yang setuju katakan amin. Kolesterol rontok. Bahkan dengarkan saya. Kata-kata profetik ini. Kalau malam ini Anda setuju, belum makan apel, sudah sembuh. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi itulah pengajaran kita. Kita perang bukan untuk menang. Perang hanya melakukan bagian kita. Hanya maju aja. Yang memenangkan Tuhan kita. Ya, oke. Ayo saya kasih tunjuk ya. Bagaimana lab ya. Ini ya. Jadi paling enggak saudara. Ada 4 yang harus Anda tes. Setahun sekali. Total kolesterol ini enggak boleh lebih dari 200. Karena total kolesterol ini menunjukkan Anda serangan jantung atau enggak. Kalau trigliserid ini menunjukkan Anda banyak makan nasi atau roti apa enggak. Kalau HDL Anda makan ikan atau makan alpukat. Tapi kalau LDL Anda makan hewan kaki 4. Dengarkan saya, ya. Kolesterol itu ada 4. Yang satu kolesterol HDL ini baik. Bisa naik kalau Anda makan alpukat atau lari pagi 20 menit. Jadi kalau orang suka sepedaan 20 menit, jalan cepat, jalannya jangan jalan di mall ya. Jalannya jalan tergesa-gesa. 20 menit dijamin kalau Bapak melakukan hari ini, 3 bulan lagi HDL-mu naik. HDL itu kolesterol yang mencegah stroke, mencegah penyakit jantung. Nah, sekarang kita ngomong LDL. Lemak jahat LDL ini penyebab jantung ini dari apa? Dari lemaknya hewan kaki 4 dan kaki 2. Misalnya nih, makan bebek boleh enggak? Boleh, tapi jangan lemak-lemak kulitnya. Makan daging sapi boleh enggak? Harus, tapi cari tenderloin atau khas dalam.
Pak, yang enak gajinya, Pak. Lemaknya, Pak. Jangan ya. Triglycerid ini aneh. Kalau ibu-ibu suka makan cake, makan donat, makan mie, nasinya 2 piring, pasti triglyceridnya naik. Pak, saya makan nasi setengah porsi kok gemuk, Pak. Kok triglycerid tinggi? Soalnya setengahmu tuh setengah magicom. Harus harus setengah piring sungguhan. Jadi caranya bagaimana menghilangkan nanti tanyakan. Sekarang pokoknya setuju dulu ya. Bapak Ibu dengarkan. Paling enggak janjian yuk Maret tanggal 1. Aku mau tes profil lemak lengkap. Kalau di Indonesia bayarnya berapa? Mau tahu? 150. Loh, lah murah sih. Dibuat soto 3 kali. Ngerti ya saudara? Oke, yang kedua. Siapa yang suka doa pagi itu kram-kram tangannya? Ya itu. Pak Yu, saya diurapi tapi kram. Yo, gimana itu? Siapa yang lehernya agak kaku? Nah, itu cek ya. Terus, kalau saya berguru boleh ya, jangan marah ya. Kalau check up nggak usah menyembah Tuhan ya. Wala apa-apa, sikal apa-apa, turun. Nggak usah ya, lep aja. Kalau hasilnya jelek, bertobat. Yang nyembuhkan Tuhan, ingat yang nyembuhkan Tuhan. Tapi bagianmu cek rapot. Oh, aku salah. Tanya Pak Yohanes, saya LDL-nya tinggi Pak Yo. Oke, makan bawang putih 1 dalam nama Yesus. Turun. Nah, gitu loh. Jadi lab gak usah. Rata-rata pendeta kalau ketemu saya bilang, mau saya bayar lab? Tidak mau Pak. Takut. Jangan ya. Lab itu penting. Yang kedua lab apa? Penting. Tolong ya, yang ini penting. Oh, ini contohnya punya saya. Anda lihat. Ini Anda lihat tanggalnya, 12 ya. 12 Desember 2022. Barusan ini. Nih. Anda lihat di dimmernya maksimal 500, saya 50 nih. Jadi saya lab, walaupun sehat lab saya. Ini, ayo kita lihat. SGUT saya tanggal berapa ini? Tanggal 30 bulan 1 Januari baru ini. Saya kemarin tes liver, tes keratin ginjal. Hasilnya puji Tuhan bagus. Tapi tidak bisa dibanggakan. Hasil lab bagus pun percuma kalau tidak ada Tuhan. Yang penting punya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi bagian kita lab ya saudara, supaya tidak buka celah. Nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu lab, pamit anaknya. Duh, kenapa Pastor Yohanes? Dengarkan saya. Anakmu melihat kamu ke gereja. Anakmu belum lihat kamu lab. Nanti anakmu kalau cuma lihat kamu ke gereja, anakmu diberkati Tuhan. Tapi kalau anakmu tidak pernah jaga kesehatan dari muda, anakmu punya pabrik diberkati Tuhan, tapi cuci darah. Siapa yang mau anaknya punya pabrik tapi cuci darah? Jadi anakmu harus dapat contoh, bapaknya muji Tuhan. Pamer no. Saya kalau muji Tuhan pamer. Nah, aku mau muji Tuhan, ikut enggak? Nah, aku mau ke panti asuhan ngasih, ikut enggak? Supaya dia melihat perbuatan-perbuatan itu. Sayangnya orang Kristen, pasukan Kristen, anak Tuhan yang suka perang lawan iblis, nggak ngasih contoh anaknya. Ayo bilang, nak besok doa pagi papa. Dia nggak bisa nggak apa-apa. Tapi dia matanya melihat, bapaknya mempersiapkan dirinya, rohnya, jiwanya, tubuhnya. Sehingga jadi habit. Nanti ya, Anda lihat, kalau anakmu lihat kamu lab, anakmu akan punya budaya lab. Kalau kamu makan sayur pamer anakmu suka makan sayur. Ayo kita challenge ya, kita janjian. Mau nggak Bapak Ibu janjian malam ini ngomong sama anaknya. Nak, sorry ya nak, kalau dulu papa pernah belikan kamu permen,
Janji ya, mulai sekarang kita semua sekeluarga enggak makan permen kalau hari Natal tok. Makan permen. Kalau saudara ngasih contoh itu, anakmu rohnya hebat, fisiknya hebat. Tapi jangan salah lo ya, tiap pagi dipegangi kepalanya. Dalam nama Yesus, jadi kepala gak jadi ekor. Karena yang hebat doa Tuhan. Tapi ingat jangan buka celah. Oke, yang kedua. Yang pertama apa? Pastikan engkau sehat. Lab ya. Kalau Anda disuruh dokter lab itu enggak enak. Kenapa? Bayarnya mahal, banyak, lengkap. Enak kayak tadi saya. Januari ditulis lemak darah. Maret apa? Gula darah. Gitu aja loh. Nanti April asam urat. Gitu. Murah meriah ya. Oke. Ibu-ibu, sekarang dengarkan saya. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa ibu dengarkan saya. Ayo ibu-ibu, kalau ulang tahunnya suamimu ingat nggak? Misalnya nih, Bu Vivi Emiliana. Kapan-kapan kalau ngasih ulang tahun, misalnya ya, anaknya laki atau suaminya atau mantunya, misalnya Bu Vivi. Kapan-kapan jangan dikasih hadiah, kasih aja amplop. Sudah tak bayarkan lab lengkap gitu, itu hadiahnya terbaik buat suami. Istri-istri dengarkan saya, jangan dibelikan rawon saja, kasih biaya. Papa, sudah ku bayari lab lengkap, ayo gitu. Ya ibu-ibu setuju ya, supaya suamimu umur panjang gitu ya. Oke, yang kedua, ayo pastikan apa? Sendimu sehat. Yang pertama, pastikan Anda sehat dengan lab. Yang kedua, pastikan sendimu sehat. Saudara, tangan itu ada 3 potong. Bahu, lengan atas, ada bisep, ada trisep. Kalau ditekuk, itu bisep. Kalau dorong, itu trisep. Kalau ngangkat, itu bahu. Nah, itu harus dilatih. Saya pernah ya, kantor punya mobil. Salesnya itu kan ya punya anak cuma 2. Kita kasih mobil Innova. Jadi yang belakang sebelah kiri tidak pernah dibuka. Akhirnya apa? Bensinnya bagus, olinya bagus, nggak bisa dibuka pintunya. Karena bukan kurang oli, bukan kurang bensin, tapi nggak pernah dibuka. Bapak Ibu kalau ke toilet, jongkok atau duduk? Rata-rata sudah diberkati Tuhan, duduk. Akhirnya waktu jongkok, krak, patah lututnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ke toiletnya duduk, sekali-sekali jongkok. Kalau Anda seminggu 2 kali jongkok 4 menit, sendimu tidak akan aus. Halo. Tapi waktu jongkok jangan diam. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sehat olahraga tapi tidak pernah nyanyi. Yang satunya nyanyi terus tapi tidak pernah olahraga. Nah, hari ini kita adalah pasukan yang siap menang. Amin. Sendinya, ayo tak ajari ya. Tak ajari ayo. Nanti nggak usah kan ya. Saya kasih PowerPoint. Sama dilihat YouTube-nya lagi. Nah, paling enggak ya Anda sepedaan lah. Saya ketemu orang yang dulu waktu sepedaan rajin. Saya tanya, kenapa kamu enggak sepedaan lagi? Sepeda saya kena COVID, Pak. Duh, apa bukannya? Sepeda kau kena COVID, gimana sih kamu ini? Paling enggak sepedaan. Pastor Yu, saya enggak bisa sepedaan. Saya lahirnya bukan di Indonesia, lahirnya di Jupiter, di Mars. Ya udah, kalau Anda nggak bisa sepedaan, paling enggak Anda ini loh, lari
jalan cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, Anda waktu berjalan tergesa-gesa 20 menit, jantungmu kuat. Kakimu terima kasih sama kamu. Kalau kakimu punya mulut, bilang, oh terima kasih ya, saya dipakai. Ngerti ya saudara? Paling enggak Anda jalan. Pak Yohanes, oh ya saya mau tanya, yang di Zoom ini nggak bisa jalan siapa? Maaf loh ya, saya bergurau ya. Paling enggak kan ya bisa berjalan loh. Ayo kita bahas lagi. Kalau ada lift sama eskalator sama tangga, Anda milih mana? Gini ya Bapak Ibu, dengar saya. Saya tinggal di apartemen. Jadi ya naik lift. Tapi waktu ke parkiran, saya bilang sama anak saya, nggak usah parkir deket-deket. Duh, Pak, maksudnya apa? Supaya papa mama jalan. Kadang-kadang orang Kristen itu ya, kalau cari parkir di gereja gini, haleluya, Tuhan beri kami parkir dekat. Oh, jangan. Dapat parkir dekat, bilang, Tuhan baik, kasih aku parkir dekat. Ayo Bapak Ibu, tak kasih rahasia, perempuan dengarkan saya, perempuan dengarkan saya. Kalau perempuan lupa naik tangga, seminggu sekali aja, kakimu aus. Nggak usah naik tangga yang panjang-panjang, pokoknya 4 undakan, 10 undakan sekali. Jadi kalau liftnya hari ini naik 10 kali, paling enggak naik tangga sekali. Ingat ya, paling enggak itu yang Anda usahakan. Oh ya, ibu-ibu yang diberkati Tuhan punya pembantu 20, dengarkan saya. Paling enggak Anda nyapu. Kalau enggak mau bersih-bersih rumah, ya fiteso. Ya, ngerti ya, ini penting loh ya. Saya sayang sama Anda ya. Oke. Saya kasih contoh, ya gini. Oke. Yang enggak mau jalan pagi, Pak, saya mau fitness, saya ajari mau ya. Perhatikan ya, saya nggak akan ulangi. Yang ini gerakan pertama ini untuk dada dan mengecilkan tangan. Kalau laki-laki yang melakukan, tangannya kuat, perutnya kecil. Siapa yang mau? Perutnya kecil, tangannya kuat kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan yang melakukan, maaf ya, payudaranya bagus, tangannya kecil, perutnya kecil. Nggak mau Pak, saya mau perut saya besar ya. Terserah, tapi saya mau ngajari pasukan yang perutnya kecil, tangannya kuat. Ayo Bapak-bapak dilakukan ya. Ibu-ibu, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dilakukan 10 kali, istirahat 3 detik, lalu dilakukan lagi sampai 4 kali. Istirahatnya berapa? 5 detik. Jangan ditinggal cuci piring loh ya. Jangan ditinggal macam-macam loh ya. Ngerti ya? Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Terus gitu ya. Nah, ini bisa di tempat tidur. Pak, saya enggak punya dumbbellnya, Pak. Pakai air mineral 1,5 liter. Ngerti ya? Air 1,5 liter ditulisi. Ini punyanya mama, jangan diminum. Gitu, ngerti? Yang laki-laki, airnya diminum, diisi pasir. Kayak itu aja gini. Nanti tangannya bapak-bapak kuat, enggak, kramnya hilang, perutnya kecil. Kalau ibu-ibu yang melakukan, perutnya kecil, ya tangannya kecil. Oke ya. Pokoknya nanti kalau kawan-kawan diizinkan Tuhan kita onset ketemu,
Sampai nggak berubah bentuk, awas ya. Nggak, saya berguru ya, saya berguru loh ya. Oke. Yang kedua, yang perutnya kecil coba ditiru, gampang ini di kasur. 1, 2, 3, 4. Lakukan 10 kali, diulang 4 kali. Sama nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Gitu loh. Masa gitu aja enggak mau? Enggak, Pak, saya tengging perut saya, Pak, dalam nama Yesus. Enggak usah ya. Latihan aja sama nyanyi, nanti engkau akan, kata firman Tuhan, kalau engkau enggak jemu-jemu berbuat baik, olahraga kan baik. Enggak jemu-jemu makan sayur, enggak jemu-jemu baca Alkitab, makan buah, tapi doa, tapi menyembah. Hasilnya istimewa. Saya ulang lagi ya, yang perutnya gede, di kasur. Jangan di gereja ya, di kasur. Ya, jangan sama Zoom loh, nanti saya dimarahi Pak Timotius Hadono. Ya, kalau Zoom pagi, sembahyang dulu, doa dulu, cari Tuhan dulu, baru latihan. Oke, ayo. Cuma gini aja loh, enggak mau. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Sekarang gerakan ketiga. Nah, ini untuk yang tangannya sering sakit, tapi nggak usah pakai dumbbell ya. Jadi geraknya simple. Anda lihat saya. Jadi geraknya cuma gini aja. Duh. Gini aja diulang terus 10 kali aja. Ayo. Ini saya hitung ini. Bapak Tegas Hadi sudah 4, 5. Ayo Pak, terus Pak, 10. Lurus Pak. Naik lurus. Nah, terus turun. Nah, 10 kali kali 4. Nanti Anda merasa pundak Anda kayak dipijit enak gitu. Dan kolesterolmu turun. Ngerti ya? Ingat loh ya, sama nyanyi ya. Jangan sama ngerasani orang. Sama nyanyi. Gitu ya. Nanti saya mau ketemu Bu Dewi Lee nih. Gimana nih bentuknya nanti? Nggak kelihatan perutnya, kelihatan lehernya aja nih. Oke, kita masuk lagi. Gerakan terakhir. Nah, ini khusus yang muda. 45 tahun ke bawah. Saya izin Pastor Widya, saya mau ngomong penting. Gerakan ini khusus yang sudah menikah. Yang belum menikah diingat-ingat aja. Ya. Ini kalau laki-laki bikin, maaf ya. Ini udah besar semua toh. Ada nggak tentara di sini yang umurnya 12 tahun? Nggak ada toh. Nah, kalau laki-laki melakukan ini, oh, jos pargendos. Ya, gitu ya, ngerti ya? Saya tidak mau menjelaskan, ini sumber rohani. Ibu-ibu kalau melakukan ini tidak bisa osteoporosis. Ini khusus 45 tahun ke bawah. Pak Yo, saya 60 tahun gimana? Nah, berikutnya. Dengarkan, yang sudah umur 50 tahun ke atas, jangan lakukan ini. Ini khusus ya 50 tahun ke bawah lah ya. Kalau Pastor Widya ini masih umur 17 tahun, jadi bebas ya. Nah, ya ini hanya segini, jongkok berdiri. Jongkok berdiri. Ini namanya squat. Ini the best for your muscle. Kaki, lower body. Good. Ini luar biasa ini. Pasien saya kalau pergi ke luar negeri, gak sempat diet, makanya saya suruh ini 10 kali 4. Pulang, tetap langsing. Tuh, ya gimana? Enak kan? Gampang. Bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah, Pak yang umurnya 50 tahun ke atas, Pak. Nah, ini lakukan. Dewi Lee, kamu itu masih muda ya, yang tadi ya. Jangan itu yang ini tua ini. Wih. Ini. Nah,
Ini Pastor Alvan, kalau melakukan yang tadi itu Pastor Alvan, yang terakhir, wah luar biasa. Pastor tambah sehat, saya doakan tambah sehat. Ya, jadi Pastor Alvan coba ngambil bola aja di bawah, tapi 10 kali. Ngambil. Jadi jongkoknya Pastor Alvin tidak sampai bawah. Pantatnya di atas, jangan turun. Nah, pantatnya di atas terus. Saya berguru boleh nggak? Supaya semangat, pakai uang $2.000. $2.000 jatuhkan, ngambil. Semangat. Ngambil. Semangat. Sorry ya, saya berguru ya. Tapi kalau perlu cincin emas, wah, ambil. Semangat ya. Jadi intinya apa saudara? Oh ya, saya jelaskan dulu. Gerakan terakhir, pantatnya enggak ikut turun ya. Ini, saya ulangi. Kalau yang ini kan turun. Tahu ya? Tapi yang sudah 50 tahun ke atas, gerakannya ini. Pantatnya jangan turun. Oke, yang ketiga. Nah, yang pertama pastikan Anda sehat. Yang kedua, sendimu sehat. Yang ketiga apa? Jaga bahan bakarmu. Ayo perang. Wah, bensinnya habis, Pak. Jangan ya. Amunisinya dijaga. Apakah itu? Ayo kita lihat. Saudara lihat ini. Bapak-bapak kalau sudah umurnya 45 ke atas, ibu-ibu 45 tahun ke atas, dengarkan saya. Sehari telur paling banyak 1. Makan paling bagus ayam atau ikan. Jadi kalau seminggu 3 kali, 2 kali aja daging hewan kaki 4. Jadi sapi tanpa lemak, itu seminggu dibatasi. Sering ikan, sering ayam. Pak, saya kalau enggak makan babi, stres, Pak. Harus makan babi, gimana caranya? Boleh. Kalau dulu, saya bilang tidak boleh. Sekarang kasihan saya sudah di DM-i, di WA. Pak Yohanes pendeta tapi jahat gitu ya. Jadi sekarang saya rubah. Anda boleh makan babi, tapi jangan sering-sering. Karena saya ini orang lab, saya sudah nge-lab. Daging saya ambil, beli di supermarket yang mahal ya, yang mahal, daging mahal. Saya koreksi, tetap ada telurnya cacing pita. Karena perutnya 1. Kalau sapi perutnya 4. Cacingnya sapi di mana? Di hati. Karena itu jangan makan hati. Dagingnya bersih. Tapi, Pak, saya harus makan babi, Pak. Kalau enggak, sungkan saya, Pak. Ya, makan, no, tapi jangan sering-sering. Ngerti ya? Paling sering apa? Ikan. Nomor 2 apa? Ayam. Nomor 3, sapi. Nomor 4, babi. Ingat ya, telur sehari 1, digoreng, direbus, dadar boleh ya. Jangan lupa sayurnya. Saya ingin ibu bapak nanti buat kertas di rumah tulisi. Jangan lupa doa. Jangan lupa menyanyi. Bawahnya nomor 3 apa? Jangan lupa makan sayur. Gitu tulis ya. Jangan lupa makan buah gitu. Supaya anakmu lihat, oh, orang-orang yang cinta Tuhan itu berdoa tapi makan sayur ya. Pak Rohani enggak, iyalah. Daniel Sadramesa Abednego makan apa? Makan siobak, Pak. Enggak, ngawur aja kamu itu ya. Nasi campur, Pak. Bukan. Ya, jadi gini,
Tulis. Jadi, suka berdoa, suka menyembah, suka memberi. Terakhir apa? Suka makan sayur, suka jalan pagi. Hidupmu akan diberkahi. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, oke. Yang berikutnya yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Oh ya, ini ya. Kalau makan sehat itu di Indonesia ini, di Indonesia loh ya. Yang di Amerika di mana-mana ya nanti gampang. Yang penting ini dulu. Ikan paling enggak ada tempenya, ada sayurnya, nasinya ada. Pak, saya laki, Pak, nasinya kurang, Pak. Ya tambah, tapi tambah sayur. Bapak-bapak dengan saya, berani nambah nasi, berani nambah sayur. Berani nambah ikan, berarti nambah sayur. Pak, kalau prinsip saya beda, Pak. Berani nambah nasi, berani nambah mie. Duh, sama itu karbohidrat, jangan ya. Makan mie boleh nggak? Boleh. Nasi boleh nggak? Boleh. Kentang boleh. Tapi jangan banyak-banyak supaya gula darahnya enggak tinggi gitu ya. Bapak Ibu kalau setuju ya, saya ajarin ya rahasianya orang atlet-atlet ya. Mereka itu makannya enak-enak, tapi minumnya air putih. Saudara kalau makan gini, kadang-kadang salahnya ini, nasi campur, minumnya es campur. Loh, lah ya itu loh. Nasi ketemu sirup. Jadi dengarkan saya. Makan steak, minumnya water. Saudara tahu nggak sih, satu gelas soda itu seperti 3 piring nasi. Duh, Pak, saya makan nasi 2 piring sama 2 botol soda, Pak. Itu cara tercepat pergi ke UGD. Saya dulu minum soda, tapi setelah sekolah, bayar mahal ratusan juta, sekarang enggak minum soda. Jadi saudara, kalau dulu pernah salah enggak masalah. Tapi setelah tahu kebenaran malam ini, ayolah, libatkan Yesus. Tuhan, aku mau sehat. Aku mau jadi tentara yang siap dipakai Tuhan. Oke, sekarang berikutnya. Ini enggak usah, ya air putih pokoknya minum ya. Oh ya, minum air putih ini ada yang salah ya. Ada yang ngomong gini, Pak saya minumnya banyak loh Pak. Yang nyuruh banyak siapa? Minum air putih yang bagus, seteguk tapi sering. Kalau Anda langsung minum banyak, Anda kencing. Nggak diserap tubuh itu, lewat lambung langsung masuk keluar. Seteguk tapi sering. Ya, oke. Yang terakhir, nah ini, hitung jam tidurmu. Saya kalau lihat ada doa pagi itu ya, saya bilang gini sama istri saya, Mah, orang-orang ini ya, luar biasa. Tapi saya berdoa, Anda jangan salah ngerti ya. Kalau Anda doa pagi itu, bisa terus seumur hidupmu. Jos. Jadi orang perang itu bukan memastikan perang sekali. Seumur hidupmu dipakai Tuhan. Punya mobil tapi dipakai 3 bulan hancur. Pastikan mobilmu dirawat sehingga bisa dipakai melayani seumur hidupmu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu dengarkan saya ini umur 50. Tapi kalau saya sedih, saya cari siapa coba? Nyari papi mami. Kenapa? Papi mami itu pendoa terbaik. Bapak Ibu dengarkan saya, yang umur-umur dengarkan saya. Mungkin menantumu kurang ajar. Mungkin anakmu tidak menghormati kamu.
tapi kamu adalah tiang doa. Orang tua di tempat ini dengarkan saya. Kamu seperti Musa. Kalau kamu angkat tangan, bangsa Israel menang. Orang tua dengarkan saya. Kalau kamu berdoa seperti ini hebatnya, anakmu akan jadi kepala, nggak jadi ekor. Yang setuju katakan amin. Jadi orang tua, supaya bisa berdoa terus kayak Musa, waktu berdoa tangannya ditopang siapa? Siapa tahu? Ayo. Musa waktu gak kuat tangannya, turun ditopang siapa? Itu menunjukkan apa sih? Ayo, menunjukkan apa sih? Doa butuh stamina. Halo. Doa yang hebat butuh kekuatan yang nyangga. Bapak mau berdoa sekarang aja, 5 tahun lagi, atau seumur hidup? Jadi pertanyaannya, rohmu kuat, harus ditunjang dengan tubuh yang sehat. Tapi ingat loh ya, semuanya kasih karunia Tuhan. Ya, oke, yuk kita masuk yang terakhir. Tidur itu harus dihitung. Yang pertama, membangun imunitas. Anak kecil kalau malam ini rewel, nggak mau tidur, besok apa? Hacing. Jadi kalau kurang tidur pasti imunnya turun. Tidur berapa jam, Pak? Paling jelek 5 jam, paling bagus 7 jam. Melio. Anda mau yang bagus atau yang biasa? Pak, ditambah tidur siang boleh? Boleh. Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Nanti tanyakan bagaimana caranya, ya. Yang kedua, kesehatan otak. Orang kalau tidurnya kurang, otaknya terganggu. Energinya nggak pulih. Yang perlu Anda tahu, ini kuncinya. Apapun yang dimakan, apapun yang olahraganya, dikerjakan tubuh saat tidur. Saya ulangi. Apapun makananmu, apapun vitaminmu yang mahal, ternyata dikerjakan tubuh saat tidur. Kalau dokter yakin kamu tidurnya bagus, disuruh rawat jalan. Kenapa pasien disuruh opname? Karena Anda tidak bisa tidur dengan baik. Nah, kita lihat ya. Mencegah sakit. Oke, yang terakhir, kelola stresmu. Kalau Anda stres, ya dikelola, ini ya, kepala otot sakit, imun turun, sakit ma, diabetes, darah tinggi. Oke, akan saya tutup, tapi sebelumnya saya mau ngomong. Di Instagram saya, kalau Anda ikuti saya lagi nulis artikel. Kenapa kita stres? Karena kita salah milih pembanding. Kalau aku membandingkan dengan orang yang lebih kuat, maksudnya lebih berat hidupnya, misalnya nih, waktu anak saya belum bisa beli mobil, anak saya masih naik ojek online, dia sedih karena temannya naik mobil. Tapi ketika saya ajak ke panti asuhan, dia bilang gini, terima kasih Tuhan, gitu ya. Karena dibandingkan anak panti asuhan.